kasih dalam Tuhan. Hadirat Tuhan tadi kuat sekali ya, dan sekarang juga masih terasa. Saudara, mari kita respon dan kita menghormati hadirat Tuhan. Dan sebelum kita mulai sharing firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Bapa kami surga, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore ini Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami, hadirat-Mu menguasai kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami menikmatinya Tuhan, akan bersekutu Tuhan. Kami sungguh-sungguh menikmati hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Dan Bapa, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dicurahkan roh pengertian dan pewahyuan untuk kami siap mendengarkan firman-Mu, Tuhan, mengerti firman-Mu Tuhan, dan semakin mengerti Engkau Tuhan, mengerti kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Kau mengurapi hamba-Mu menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap firman ditabur Tuhan akan jatuh di tanah yang subur dan menjadi berita bagi kaki kami. Terima kasih Bapa, nama-Mu dimuliakan Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan Roh Kudus Kau berkarya tengah-tengah kami. Segala puji hormat bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini kami akan bagi berdua ya. Tadi pagi kami berdua melayani di Serang ya, kemudian sore ini Citra, Pesta Caweng hari ini melayani di Gading Serpong, kemudian Pesta Insan di Pluit ya, Mas Tip berangkat ke Semarang. Ya, anak kami berdua juga ikut rombongan ke sana melayani di Semarang. Mari kita terus menjadi saluran berkat bagi Tuhan. Amen. Mari kita terus berapi-api di dalam Tuhan. Yes. Amin. Kita di dunia ini terbatas waktunya dan ada timernya. Oke? Bekerjalah dengan waktu dan lakukanlah yang Tuhan taruh di dalam hatimu supaya kita tidak nyesal, ya, tidak nyesal, saudara. Nah, saudara, hari ini kami berdua akan sharing juga mengenai tentang mimpi ya. Saya pernah menyampaikan sebelumnya tentang budaya. Bagaimana kita membangun budaya, karena kita adalah gereja apostolik profetik ya, kita membangun budaya. Nah, salah satu di dalam budaya itu adalah kita mempunyai visi. Masih ingat? Yes. Saudara masih ingat? Amin. Masih, saya percaya saudara pasti ingat. Oke, cuma lupa sedikit. Ya, saudara. Nah, jadi setiap daripada kita saudara, Tuhan menaruh mimpi atau visi dalam hidup kita. Ya, gereja punya visi dan kita pribadi punya visi. Saudara percaya punya visi? Amin. Saudara punya mimpi dalam hidup saudara? Atau Pak, ngalir aja lah. Walaupun ngalir, kamu juga harus ada tujuan mau ngalir kemana. Ya kan? Nah, jadi setiap kita punya mimpi. Ya, Bapak Ibu. Dan setiap mimpi itu punya hal-hal yang harus kita lakukan. Nah, saya sebut sebagai perjuangan di belakang sebuah mimpi. Ya, saya sebut perjuangan di belakang sebuah mimpi. Saudara, bicara tentang mimpi, bagaimana kita mencapai sebuah mimpi? Memang Tuhan kita membawa kita dan ingin kita ada di dalam proses. Saudara, kalau kita perhatikan baik-baik dalam Alkitab, dari kejadian, dari tokoh demi tokoh, untuk masuk ke dalam mimpi, ya, untuk masuk ke dalam visi mereka itu dibawa dalam proses. Oke, salah satunya, saudara, kalau kita perhatikan baik-baik, waktu bangsa Israel mau keluar dari tanah Mesir, itu Tuhan membawa mereka ke tanah impian mereka. Visi daripada Tuhan untuk hidup mereka adalah mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Ya, amin. Ya, Tuhan mau bangsa ini menjadi bangsa teladan, menjadi bangsa pilihan Tuhan, menjadi contoh bagi seluruh dunia. Ya, dan Tuhan menyertai mereka. Amin. Dan semua mata melihat mereka. Amin. Nah, itulah rencana Tuhan untuk bangsa Israel, sehingga mereka mau dibawa ke dalam tanah perjanjian. Tapi ketika mereka mau dibawa ke dalam tanah perjanjian, apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus masuk ke padang gurun. Betul? Tuhan membawa mereka ke dalam padang gurun. Dan Tuhan tidak kasih tahu mau berapa lama di padang gurun. Kalau sesuai dengan jarak pengukuran, waktu itu memakai jalan kaki, ya, disampaikan bahwa lebih kurang 40 hari dengan jalan kaki itu nyampe. Dari Mesir masuk ke tanah Kanaan. Dari Mesir masuk ke Yerusalem. Oke. Itu 40 hari.
Ya. Nah, berapa lama kita pilih untuk berjalan di padang gurun? Sangat tergantung saudara dan saya. Berapa lama kita akan sampai kepada mimpi kita, kepada visi hidup kita, sangat tergantung saudara dan saya. Dalam arti maksudnya masing-masing, ya, masing-masing. Nah, kenapa demikian? Karena memang harus diproses. Ya, hidup kita itu harus diproses, diasah, sehingga kita ini menjadi berdiam, sehingga kita ini siap di hadapan Tuhan. Bukan abal-abal masuk dalam surga, saudara. Amen. Ya, kita ini siap. Gitu. Nah, apanya yang diasah? Ternyata dimulai dari karakter yang kita diasah. Karakter kita yang diasah. Saudara, kau perhatikan baik-baik. Waktu mereka proses di padang gurun, ya, saudara perhatikan baik-baik. Tuhan membawa mereka dengan tangan kanannya yang kuat, dengan kuasa yang nyata. Nah, Tuhan membawa mereka dengan kuasa yang nyata. Tuhan menyertai kita juga dengan tanda-tanda ajaib di tengah-tengah kita. Dengan tanda-tanda menyertai masing-masing kita, punya cara masing-masing Tuhan pakai. Ya, ada yang Tuhan kasih mimpi, ada yang Tuhan lewat apa, terus dinyatakan tadinya bagaimana, sekarang menjadi bagaimana. Itu Tuhan punya cara masing-masing. Saudara, kita mesti aware. Kita mesti sadar akan hal itu. Oke? Walaupun mengalir aja, hidup mengalir aja, itu juga punya tujuan mau mengalir kemana. Harus jelas. Harus sadar akan kehadiran Tuhan. Jadi dalam proses, nah ini yang menjadi penting sekali, saudara, ya, menjadi penting sekali. Waktu kita diproses, yang Tuhan inginkan adalah nanti kamu jadi apa, oke? Bukan nanti apa yang jadi kamu lakukan, apa yang dilakukan oleh kamu, jadinya apa, bukan. Tapi nanti kamu pribadi itu jadinya apa. Bicara tentang apa yang jadinya apa, ini bicara tentang jadinya kita ini karakternya apa. Karakter yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, karakter yang mendengarkan suara Tuhan, ya, atau sebaliknya. Oke, Tuhan tidak melihat apa yang kamu lakukan, karena yang kamu lakukan ini hanya kontribusi di dunia saja. Tapi Tuhan melihat insight, melihat hati kita. Amin. Tuhan melihat hati kita, saudara. Minggu lalu saya ada bicara juga sama saudara mengenai mimpi. Kalau saudara ingat, saya bilang apa yang Tuhan pernah bicara dalam hatimu. Ingat? Ya. Ya, saya tahu kalau saudara mengalami Tuhan, saudara lahir baru, gak mungkin Tuhan gak bicara dalam hati saudara. Karena Tuhan memanggil kita, gak pernah gak jadi apa-apa. Karena Tuhan punya rancangan yang khusus, yang unik, seunik bagaimana Tuhan menciptakan kita. Dia mengasihi kita dengan caranya yang unik, dan dia punya spesial sesuatu buat setiap kita. Coba, saya ingin tahu aja, tadi pas kali bicara mengenai mimpi, mengenai visi yang Tuhan kasih, saya ingin tahu aja, siapa di antara saudara di sini yang dapat visi atau mimpi dari Tuhan? Saya ingin tahu. Karena kalau saudara nggak ada yang punya visi, saya nggak percuma gitu bicara ya. Oke, coba, kalau saudara dapat, saya ingin saudara angkat tangannya tinggi supaya saya bisa lihat. Sebagian besar ya. Sebagian besar ya. Oke, thank you saudara. Thank you buat tangan saudara. Ya, berarti itu yang kita bicara kali ini ya. Ya. Oke, jadi saudara, tadi Pak bilang mengenai proses ya saudara ya. Jadi itu kayak gini. Kita semua bisa berbagai hal. Kita bisa melayani orang, ya saudara. Kita bisa cari duit, saudara, kita bisa pintar, saudara ya. Kita bisa dalam segala hal. Tapi saudara, waktu ini kita ke surga, saudara ya. Tuhan nggak nanya, kamu bisa apa selama di bumi? Kamu bawa apa? Enggak, saudara, upah kita udah tercatat, udah pasti. Tapi saudara, yang kita bawa waktu nanti dari surga sama Tuhan, itu yang di dalam sini, dalamnya kita ini loh, gitu saudara. Nah, jadi saudara, kalau hari ini kita bicara mengenai mimpi dan kita mengalami proses untuk apa yang Tuhan bicara sama kita itu kita harus lewatin. Kenapa? Kenapa Tuhan gak kasih kita langsung? Karena Tuhan begitu mengasihi kita dan Dia mau kita menikmati kemuliaan bersama dengan Dia di surga, dan Tuhan mau dalamnya kita ini. Amin saudara ya. Saudara, Tuhan selalu deal dengan hati kita. Ya, dan hati kita itu berbicara. Roh Tuhan yang ada di dalam kita ini, Roh Kudus yang ada di dalam kita ini berbicara. Ya, salah, cuma kita aware apa tidak, kita sadar apa tidak, kita mau apa tidak. Mari kita belajar untuk sadar akan Dia, sehingga kita diproses. Apa firman Tuhan ajarkan kepada kita? Jangan kita sumpah dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan pikiran. Ya, seturut apa? Seturut kebenaran firman Tuhan. Ya saudara, Tuhan juga lewat gereja tuntun kita untuk kita mengenal kebenaran firman Tuhan. Lewat cara apa? Lewat cara baca firman Tuhan, supaya kita mengenal
Tuhan itu seperti apa. Saya mau kenal Aleng, tapi saya nggak bergaul sama dia. Saya nggak bersekutu dengan dia. Saya nggak pelajari karakter dia. Bagaimana saya bisa kenal dia? Ya, kenal hanya kulit saja. Tapi kalau saya baca firman Tuhan, kemudian saya renungkan, kemudian saya berdoa, kemudian saya bersekutu dengan dia, akhirnya lama-lama saya kenal dia. Ya, seperti apa dia. Ingat, Tuhan selalu deal dengan hati kita, dengan karakter kita. Ya, dan kalau kita pelajari dari Alkitab, berapa tokoh yang di dalam Alkitab itu selalu Tuhan lihat hati dan dia karakternya dia. Contoh, salah satunya Daud, ya kan? Bukan Daud itu orang sempurna, manusia sempurna enggak. Tapi dia lihat hatinya. Mudah bertobat, merendahkan diri walaupun raja ditegur sama Nabi Nathan, langsung dia nyerah. Itu Tuhan mau kerendahan hati. Tuhan mau karakter kita. Amin. Nah, hari ini justru kami aneh mau ambil salah satu contoh di dalam tokoh, yaitu Yakub. Ya saudara, Yakub. Mungkin saudara jarang ingat tentang contoh cerita tentang Yakub. Oke, hari ini saya mau cerita tentang Yakub. Kami ambil dari sini. Nah, 4 hal kita akan belajar dari Yakub. Ya, hari ini kita akan belajar sama-sama 4 hal dari Yakub. Nah, di Kejadian 28 ayat 11 sampai 22, ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia di bumi, ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Karena tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah kandangnya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau dan kemanapun engkau pergi dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan menjadikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang menempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Oke, tadi kita udah baca saudara ya. Saudara, kita sama-sama lihat bahwa Tuhan berjanji. Ya, coba saudara tadi di ayat 13. Tadi saya bilang kita semua punya janji Tuhan. Kita semua punya mimpi. Ya, ini yang Tuhan kasih ke Yakub. Tuhan bilang, anak ini akan jadi milikmu, keturunanmu. Oke, lanjut ayat 14. Ini janjinya. Keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Oke, dan kau akan mengembang sebelah timur, barat, utara, selatan, dan oleh keturunanmu semua kaum di muka bumi akan dapat berkat. Dan ayat berikutnya masih janji lagi. Kalau bilang apa? Aku menyertai kau. Sama saudara, itu juga jadi Tuhan menyertai kita ya. Benar saudara ya, amin ya. Oke, dan aku akan melindungi kau kemanapun kau pergi. Ya, Tuhan juga bilang sama kita tidak ada sesuatu pun yang bisa mencelakakan kita. Amin saudara. Ya, dan aku membawa kau kembali ke negeri ini. Ini terjadi saudara ya. Waktu Israel merdeka tahun 1948 dan mereka kembali. Jadi dari mana-mana tuh kembali ke tanah orang Yahudi, ke Israel itu saudara. Ya, itu terjadi. Sebab aku tidak akan meninggalkan kau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ya, saudara, saya mau cerita dikit tadi ini. Soalnya kalau kita perhatikan baik-baik, ini ada suatu mimpi besar yang Tuhan berikan kepada Yakub. Ya, mau coba kita pelajari baik-baik mimpinya. Ayat 12 ya, maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Ya, Tuhan kasih penglihatan.
Berdirinya Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu." Oke, pertama, tanah yang kamu baring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Berarti ini ceritanya panjang nih, kepada keturunanmu juga. Oke. Kemudian keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Ya, keturunan Yakub akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, banyak sekali. Berarti ini cerita panjang sekali, kira-kira begitu. Ini mimpi yang besar sekali. Ya, karena seperti debu tanah banyaknya. Nah, sebenarnya dari sini ini kita sudah bisa melihat bahwa banyaknya seperti debu tanah itu berarti tak terhitung, banyak sekali. Amin. Kemudian lanjut, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini bicara apa? Ini bicara bahwa engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Berarti seluruhnya. Kita cuma empat mata angin utama kok. Betul nggak? Berarti seluruhnya. Ya, dan ditegaskan lagi di firman berikutnya, olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Yang dimaksud di sini adalah siapa? Oleh keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini disebut adalah keturunan Yakub secara rohani. Yaitu siapa? Yaitu kita sebagai anak-anak Allah. Saudara, status anak Allah yang kita sandang ini adalah status yang benar-benar precious, benar-benar sangat berharga, saudara. Ya, kita ini sekarang yang menjadi pembawa berkat, pembawa Injil keselamatan, pembawa keselamatan, pembawa berkat kepada orang-orang di sekitar kita. Kita ini nyampe kepada Indonesia. Ini waktu itu ceritanya di Israel. Dari sini ke Israel mungkin sekitar 10 atau 11 jam penerbangan. Ya, dan hari ini kita di sini menjadi pembawa berkat. Kita ini adalah keturunan rohani Yakub. Amin. Ini mimpi yang sangat besar sekali. Lanjut. Sesungguhnya aku menyertai engkau. Ya, Tuhan kasih tahu aku menyertai engkau. Dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Ya, berapa kali tuh bangsa Israel dibuang dalam pembuangan, dibawa balik lagi. Betul? Saudara baca betul? Nanti perang lagi, kemudian dibawa lagi kemana? Nanti balik lagi, betul? Ya kan? Nah itu Tuhan begitu nyata dalam hidup mereka, ya saudara. Nah, jadi janji yang begitu besar buat Yakub, ya, buat Yakub. Nah, maka Tuhan melihat bahwa mimpi yang sangat besar ini, Tuhan mengatakan dan meneguhkan kepada dia bahwa aku akan menyertai engkau. Aku akan melindungi engkau. Kira-kira begitu. Jangan takut. Percaya kepadaku. Aku menyertai engkau. Amin. Nah, kalau kita lihat dari sini, ya, ini kejadiannya terjadinya kapan? Setelah dia kabur dari rumah. Betul? Ya, setelah dia kabur dari rumah. Apa itu kabur dari rumah? Setelah dia nipu bapaknya Ishak untuk mendapatkan berkat, ya kan? Akhirnya Esau pulang, Esau nangis-nangis bahwa berkatnya sudah diambil sama Yakub. Esau marah. Bapaknya juga nyesal, kira-kira begitu ya. Tuhan udah diberkati tuh Yakub tuh. Nah, karena dia ketakutan, ya kabur dia. Mau kabur kemana dia? Mau kabur ke Laban, ke sanak familinya, sekaligus cari istri. Kira-kira begitu ya. Oke, nah ini kejadiannya itu, ya. Jadi ini memang kalau kita lihat ini sedang dalam proses pergumulannya Yakub ini sebenarnya. Oke, nah maka kita mulailah dengan perjuangan di balik sebuah mimpi. Oke, nah ini mulai. Nah, singkat cerita, saya pengen cerita ya. Jadi saya cerita dikit supaya saudara nanti nyambung. Nah, cerita berikutnya tadi kan di Kejadian 28, ini sekarang di Kejadian 29 dan 30 adalah cerita tentang Yakub sampai ke rumah Laban. Ya, sampai ke rumah Laban. Nah, ke rumah calon mertuanya. Jadi begitu nyampai di sana, singkat cerita ya, saya potong-potong aja ceritanya. Tapi saya percaya saudara baca firman Tuhan pasti nyambung dengan saya. Oke. Nah, singkat cerita, kemudian Yakub di situ nyampe ke Laban, kemudian ini sanak famili, oke kamu kerja di sini. Ya. Lalu Laban bicaralah sama Yakub, kamu kalau kerja di sini masa kerja gratis, kerja tidak bayar?
enggak lah, kamu sanak famili saya harus bayar kamu. Coba kamu katakan apa yang harus saya lakukan buat kamu. Oke, lalu Yakub pikir-pikir dan dia lihat anaknya Laban yang Rahel ini cukup cantik dia, karena di situ tulis elok parasnya. Oke, ya. Kemudian dia ngomong sama Laban, ya udah gini aja, saya kerja sama kamu 7 tahun. Setelah itu kamu berikan Rahel kepada saya sebagai istri. Oke, Laban ngomong, deal. Oke, surat kontrak ditandatangan, jalan. Ya. Kerjalah dia, ya di situ kerja dia. Di Alkitab tulis bahwa 7 tahun dirasakan oleh Yakub seperti beberapa hari saja. Karena dia lagi semangat sekali. Wah, lagi on fire dia, semangat sekali. Ya. Oke. Ya, lagi on fire, betul nggak? Karena cuma dirasakan beberapa hari. Wah, semangatnya luar biasa. Ya. Nah, tapi saudara kalau kita perhatikan baik-baik, ya, sebenarnya ini sudah masuk dalam proses. Tuhan membawa dia dalam proses, ya. Dia bekerja dengan integritas yang baik, sehingga Laban percaya sama dia. Betul? Dia bekerja dengan karakter yang baik, sehingga Laban percaya sama dia. Ya, dikelola. Nah, dalam 7 tahun pengelolaan, bisnisnya Laban terus meningkat. Dia tahu bahwa Tuhan menyertai Yakub. Oke, kira-kira begitu. Nah, setelah nyampe 7 tahun, apa yang dilakukan oleh Yakub? Yakub datanglah kepada Laban, lalu sampaikan kepada dia, Bapak, kira-kira begitu ya, Bapak, ini kan udah 7 tahun, berarti kan saya mesti ambil upah saya kan? Nah, izinkanlah Rahel nikah sama saya, supaya kami jadi satu keluarga. Lalu Laban lihat surat kontrak, oke, dan selesai. Katakan, oke, mari kita bikin pesta. Wah, dia bikin pesta. Undang sanak familinya dan saudara-saudaranya, teman-temannya, gitu kan. Lalu dilakukan pesta. Setelah pesta selesai, itu kan mereka pesta pernikahan. Ya, kemudian pengantin selesai. Pengantin harus istirahat. Oke. Apa yang terjadi, saudara? Ini otaknya mau kemana nih? Yang terjadi adalah yang masuk adalah Lea, kakaknya. Yang masuk Lea, ya, Lea. Kemudian besok pagi gempar, ya, gempar. Wah, kacau. Kok saya nikah sama Rahel, tapi yang menjadi istri saya kok Lea sekarang? Wah, gemparlah keluarga itu. Lalu Yakub komplain sama Laban. Kenapa bisa begini? Kira-kira ceritanya begitulah, ribut kan? Ya kan? Saya kan sudah kerja 7 tahun dan kita sudah kontrak, Rahel yang harus jadi istri saya. Kenapa sekarang Lea? Apa yang dilakukan oleh Laban? Dia terapkan sila ke-4. Apa itu sila ke-4? Musyawarahmu. Saya otaknya langsung jalan-jalan di kemana-mana. Musyawarah mufakat, dia panggil, dia diskusi sama Yakub. Ya, dia diskusi musyawarah sama Yakub. Yakub gini aja, di budaya kita gak ada yang adiknya nikah duluan. Nah tuh, kamu jadi Yakub juga langsung cooling down kan? Nah, Yakub cooling down, kira-kira begitu. Oh begitu. Terus bagaimana? Udah gini aja, jangan ribut. Kita kan harus 7 hari pesta, oke? Kita pesta, setelah pesta selesai, nah kamu ambil Rahel. Nah otak bisnis Yakub langsung jalan. Kerja 7 tahun, dapatnya harusnya tadi 1, sekarang dapat 2. Ini saya campur-campur bercanda dikit ya. Saya orangnya memang suka memikir sana sini kira-kira begitu. Nah tapi makan gratis. Apa kata Laban? Kamu kerja lagi 7 tahun sama saya, ya kan? Ambillah dua-duanya, kira-kira begitu. Ya, udah negosiasi, jadi musyawarah mufakat. Akhirnya oke, tambah 7 tahun lagi. Ya. Setelah 7 tahun selesai, berarti kan selesai dong, kontrak udah selesai kan? Berarti kan tugasnya selesai, dia boleh pulang kan? Betul nggak? Apa yang dilakukan sama Laban? Gak boleh. Kamu kan maksudnya kamu sudah di sini 14 tahun dan bisnis kita sudah berkembang luar biasa. Saya tahu Tuhan mengurapi kamu, saya tahu Tuhan menyertai kamu. Sudah, kamu di sini udah baik-baik. Gak usah kesana kemari, ya kan? Gak usah pulang-pulang lah, udah di sini aja. Kira-kira begitu, kan? Nah, tapi si
Yakub nggak mau, singkat cerita begitu. Saudara, kalau kita perhatikan dari sini, ini sebenarnya ada cerita yang pergumulan dalam hidup Yakub. Ya saudara, kita lihat ada cerita film Koreanya, asmaranya, ada cerita perjuangan hidupnya di sini, ya kan? Nah, jadi sebenarnya waktu dia dalam proses, dia itu kan jadi gini, nama Yakub sendiri itu adalah penipu sebenarnya. Dan dia tipu dua orang. Yang kita baca di Alkitab, dia tipu Esau dengan semangkuk kacang merah, betul? Ambil hak sulungnya, lalu dia kedua tipu bapaknya, pasang kulit kambing menjadi Esau, ya kan? Nah, akhirnya dia berkabur kan? Begitu dia kabur, dia ketemu Laban yang sama-sama ular juga, ya kan? Laban main sama dia, licik juga kan? Makanya musyawarah mufakat kan begitu kan? Tadinya sudah Rahel, akhirnya keluarnya Lea kan begitu kan? Nah, jadi sama-sama ini ular nih, gitu, kira-kira begitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita perhatikan baik-baik ya saudara, apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan, Yakub berusaha dengan kekuatannya sendiri. Belum waktunya Tuhan, dia paksain. Ya, padahal firman Tuhannya udah cukup jelas. Coba kita lihat ya, Kejadian 25 ayat 22 sampai 23 aja, 22 sampai 23. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan dia berkata, jika demikian halnya mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. 23. Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari suku bangsa yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Berarti udah jelas kan? Betul nggak? Udah jelas rencana Tuhan bahwa Esau akan menjadi hambanya Yakub, ya kan? Dan satu lagi firman Tuhan, Hosea 12 ayat 4. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya dan di dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Ini cerita di dalam kandungan ia menipu saudaranya. Jadi firman Tuhan sudah berbicara begitu. Yakub ini memang penipu, makanya namanya Yakub, yang penipu. Nanti kita akan belajar empat hal dari perjalanan hidupnya Yakub. Nah, tapi saya ingin cerita lagi sedikit dulu, Con, supaya kita semua terhibur, gitu ya. Waktu Yakub di rumah Laban, lalu mereka kan sudah nikah, ya, sudah nikah Lea, sudah nikah Rahel, dan apa yang terjadi? Lea ini melahirkan anak pertama, Ruben, terus Simeon, terus dia lahir anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki, anak ketiga laki-laki. Dia diberkati Tuhan, ya, diberkati Tuhan. Kenapa dia diberkati Tuhan? Karena kalau kita baca dalam Alkitab, Yakub tetap percaya sama Tuhan. Oke, dan dia udah berkata tadi di firman Tuhan, kalau dia pulang ke rumah bapaknya, maka dia akan percaya Tuhan itu Allahnya dia yang kasih mimpi itu. Ya kan tadi kan? Jadi dia tetap percaya sama Tuhan dan Tuhan menyertai dia. Dan firman Tuhan tulis Tuhan menyertai dia. Ya, Tuhan melindungi dia. Amin. Nah, lalu Lea lahir, anak satu, anak dua, anak tiga, anak empat, terus dia lahir ya sampai anak keempat. Rahel lihat bahwa dia nggak bisa punya anak. Lalu apa yang dilakukan sama Rahel? Kasih pembantunya, budaknya, kepala Yakub. Betul? Kasih pembantu kepada Yakub. Dan apa yang dilakukan oleh Yakub? Hajar. Itu bonusnya, ya. Nah, akhirnya Yakub ambil menjadi istri sehingga kan mempunyai anak, ya. Dan ini Tuhan sedang menggenapi firman Tuhannya supaya beranak cucu dan bertambah banyak. Ya, kalau ini zaman dulu lah ya. Kalau zaman sekarang bagaimana? Gak boleh. Boleh nggak bapak-bapak? Jangan dijawab, di sampingnya soalnya ada istrinya. Gak boleh ya. Oke, ini cerita dulu Con aja. Nah, begitu juga sebaliknya, Lea akhirnya juga kasih pembantunya ya, sehingga Yakub akhirnya memiliki jadi 4 istri ya, dan beranak cucu dan melahirkan 11 anak laki-laki. Apa yang kita belajar saudara dari Pak Salim? Apa ya? Bercanda terus nih soal si Yakub nih saudara ya. Jadi apa yang kita belajar untuk kita saudara ini mau belajar hal-hal yang akan kita hadapin nih ya. Waktu Tuhan kasih kita mimpi ya. Pertama saudara tadi saya cerita, ini orang kan udah jelas tuh Tuhan punya calling, iya kan? Udah jelas Tuhan mau berkati dia.
Tapi dia kan tipu sana tipu sini kan. Benar saudara ya? Ya. Nah, jadi saudara, hal pertama yang Tuhan pasti goyang, Tuhan pasti goncangkan dalam hidup kita, itu pasti nggak lain nggak bukan itu adalah worship-nya kita. Percaya nggak kamu sama Tuhan bahwa Tuhan sudah berjanji sama kamu? Percaya nggak kamu bahwa Tuhan mau pakai hidup? Percaya nggak kamu bahwa Tuhan mau kasih kamu hari depan yang penuh dengan harapan? Yes. Kalau percaya, sekarang karena kamu percaya, berarti bersedia nggak kamu pegang firman Tuhan itu 100% dan tunduk sama dia. Ini masalah Yakub kan? Dan sebenarnya juga masalah buat kita semua. Kalau nggak lulus sekolah worship, nggak akan sampai ke mimpi. Sudah lihat ya, Yakub Tuhan izinkan untuk tipu sana tipu sini, ya saudara ya. Tapi kemudian dia harus melewati bergulat sama Tuhan. Dia harus bertobat. Kenapa saudara? Karena setiap kita, Tuhan ajarin juga, kita harus bergumul sama dagingnya kita, sama hebatnya kita. Sorry ya saudara ya, manusia ini kadang-kadang kita kan kayak Yakub nih. Yakub kan pintar saudara, pintar cari duit. Bener nggak? Dari nggak punya apa-apa sampai jadi kaya. Sudah tahu di tempat apa nggak punya apa-apa, balik kaya. Saudara itu kenapa? Pintar cari duit kan? Bener nggak? Terus saudara nggak? Dia bisa punya ilmu bagaimana menghasilkan hewan yang mau polos, mau bintik-bintik, mau kuat. Saudara nggak betapa pintarnya dia? Ya, sama nggak dengan kita? Kita semua di sini semua pintar-pintar. Benar ya? Oke. Kita semuanya rata-rata di sini orang dagang ya, pintar cari duit. Benar saudara ya, bapak-bapak ibu ya, benar ya. Oke. Dan tapi saudara, sama seperti aku, Tuhan nggak melihat kita akan goyang sama Tuhan. Kamu tunduk nggak sama Tuhan untuk semua firman Tuhan dalam hidupmu? Atau kalau enggak, kamu akan muter-muter di situ. Kamu akan muter-muter sama Laban. Kamu nggak akan keluar dari areamu. Yang tadi Pak Salim bilang, mau 40 hari, mau 40 tahun, mau 400 tahun. Jadi poin pertama saudara ya, yang kita mau belajar untuk kita lewatin mimpi kita saudara. Lewatin dulu sekolah worship. Amin saudara. Amin ya. Saya kasih tahu saudara, waktu kita punya lordship yang benar, sekian puluh % masalah kita akan lewat saudara. Setuju nggak saudara? Masalah-masalah dalam hidup kita tuh sebenarnya karena kita nggak punya lordship. Kenapa kita punya masalah keuangan sampai utang? Tuhan kasih prinsip, kembalikan perpuluhan, atur budget. Kalau kita nggak punya lordship, akhirnya kita jadi masalah sendiri. Benar nggak saudara? Yuk, kenapa sampai harus bucin parah dan kemudian saudara terikat sampai nggak bisa ngapa-ngapain? Karena sebenarnya saudara waktu ngelihatnya gitu ya, saudara ngelihat orang itu, saudara nggak lihat seperti mata Tuhan melihat. Bener nggak? Akhirnya kita buka pintu untuk masalah yang harusnya nggak perlu. Bener nggak saudara ya? Jadi saya kasih tahu saudara, sekian puluh persen, ini saya bicara 80-90% ya, masalah dalam hidup kita itu sebenarnya solusinya itu worship. Setuju nggak? Setuju nggak nih? Setuju ya saudara ya? Tuhan tuh mengasihi kita semua. Amin ya saudara ya. Tapi masalahnya gini, saking Tuhan itu mengasihi kita begitu kuatnya, sampai Tuhan itu begitu ingin untuk kita tuh diberkati. Setuju saudara? Ya. Amin ya. Dia udah mati buat kita. Benar gak saudara? Dia begitu ingin kita diberkati. Tadi kan kita udah baca ya dari sama tadi bahwa Yakub tuh bergulat sama Tuhan ya. Ya, dia bergulat sama Tuhan. Sudah tahu waktu orang gulat, apa yang terjadi? Sebenarnya kalau orang gulat itu adalah saya harus piting kamu ya, sampai kamu di bawah saya dan kemudian saya nyerah. Itu sebenarnya tujuan gulat. Ya, bikin lawan kita nyerah sampai nggak bisa bangun gitu, saudara, nggak bisa muter lagi gitu saudara. Nah, itu gulat. Sebenarnya saudara kalau mau gulat, saudara berani bergulat sama Tuhan. Siapa di sini berani bergulat sama Tuhan? Tapi kadang-kadang kita tuh bergulat sama Tuhan. Dengan apa? Dengan kemauan kita
dengan bosinya kita mau-maunya kita yang belum tentu Tuhan mau kita lakukan. Saudara, saya mau kasih sama saudara contoh, saudara, bahwa kita tuh sama Tuhan, saudara ya. Tuhan tuh begitu mengasihi kita sampai Dia akan bikin berbagai hal dalam hidup kita. Sebenarnya Tuhan tuh begitu ingin untuk kita diberkati dan masuk ke dalam panggilan kita. Kenapa? Karena tidak ada berkat dalam hidup kita selain kita hidup dalam panggilan sebenarnya. Karena berkat yang Tuhan janjikan sama kita bukan hanya keuangan, tapi berkat bergenerasi. Amin. Ini saudara ya. Nah, ini ceritanya apa? Oke, sorry bentar, aku bukain firman Tuhan dulu. Kisah Para Rasul 26 ayat 14. Saulus ini waktu dia bertobat, dia cerita ya kondisi dia waktu bertobat ya. Dia bilang mereka waktu itu rebah ke tanah dan dia dengar suara, oke, dan suara itu bilang, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan kemudian ada suara bilang ini, sukar bagimu menendang segala rasa. Saudara baca ini bingung nggak? Ya. Nah, apa maksudnya? Ini maksudnya adalah, saudara, ini adalah kebudayaan yang waktu itu ada di Israel. Jadi ini kerbau, saudara. Ini zaman dulu kalau di Israel, cara orang Yahudi membajak itu dengan cara seperti ini, saudara. Ya. Nah, ini sapi jantan ya, Fox ya. Nah, jadi ini sapi ini diiketin sama alat pembajak ini, saudara ya. Dan kemudian ini ada alat, ya. Ini yang namanya galah rangsang. Ini dia, ya. Jadi saudara, alat ini dibikin sedemikian rupa. Ini si sapi atau si kerbau, saya nggak tahu di pokoknya ya. Kalau dia jalan lurus, alat itu akan oke, standar ini saudara. Tapi saudara, kalau dia berontak saudara, nggak mau gitu saudara, dia tendang saudara. Semakin dia tendang ini saudara, ini ya, tongkat ini saudara ya, semakin dia tendang tongkat ini, apa yang terjadi saudara? Ini semakin menekan dan ini ujungnya tuh runcing saudara. Lihat dia ada ujungnya runcing, ya. Ini di budaya Israel itu, semakin dia tendang, maka ya runcing ini akan semakin menekan dia, sehingga dia akan kesakitan saudara di sini, maka dia sampai luka. Saudara, ini bicara apa? Tuhan begitu mengasihi kita. Amin saudara. Ya, Tuhan begitu ingin memberkati kita. Tuhan begitu ingin memakai hidup kita bagi kemuliaannya. Kenapa? Nanti waktu kita tua, waktu kita pergi, kita akan pergi dengan puas. Tuhan terima kasih. Karena aku yang tidak ada apa-apanya ini, aku yang barang rusak ini, tapi Tuhan pakai aku bagi kemuliaan Tuhan. Ini saudara, ya. Dan ini yang terjadi sama Paulus. Tuhan bilang, sukar bagimu menendang segala rasa. Maksudnya apa? Kamu tuh nggak bisa lari. Tuhan mau bentuk hidupmu, Tuhan mau pakai hidupmu. Kalau kamu lari, semakin kamu tendang, kamu nggak mau. Semakin Tuhan akan bikin situasi di mana kamu nggak bisa lari dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan begitu rindu untuk pakai hidupmu. Tuhan begitu rindu untuk memberkati hidupmu. Amen. Saudara, sebenarnya itu sama dengan kita. Kalau Tuhan melakukan ini buat Paulus, Tuhan mau melakukan ini buat kita semua. Saudara, tadi saya bicara Yakub, ya, Tuhan izinkan dia dengan segala bosinya dia, ya, gue mau ini, gue gak mau diatur. Benar gak saudara? Yang tadi Pak Salim udah lihat kan sama saudara kan, bahwa sebenarnya Tuhan sudah desain, Tuhan sudah putuskan bahwa dia memang harus diberkati, dia harus jadi pemimpin. Benar gak saudara? Tapi dia mau jalan di jalannya dia. Tapi Tuhan bikin situasi untuk dia harus nyerah sama Tuhan supaya Tuhan bisa memberkati hidupnya. Amin saudara, sama dengan kita semua. Jadi hal pertama saudara yang Tuhan pasti deal dan goncangkan dalam hidup kita, dan kita harus lulus sekolah ini sebelum kita sampai kepada mimpi kita, adalah sekolah worship. Amin. Amin saudara. Amin. Worship itu sangat penting saudara. Maka waktu bangsa Israel dilatih di padang gurun, ya itu juga bicara worship. Tuhan sudah begitu nyata dalam hidup mereka, tiang api, tiang awan, ya. Dan Tuhan mau mereka percaya, benar-benar percaya bahwa tiang api, tiang awan memimpin mereka, membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Ya. Nah, tetapi yang itu tadi, bosinya itu maunya sendiri, berontak, bersungut-sungut. Akhirnya berapa lama mereka belum masuk ke tanah Kanaan? 40 tahun. Apakah mereka masuk enggak? Angkatan 1 selesai juga, tamat. Ya kan? Jadi saudara, kita hati-hati. Kita mesti mengerti tentang hal ini.
lordship, percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dari hati kita, itu sangat penting, saudara. Apa yang Tuhan mau bentuk kita, apa yang Tuhan mau kita berjalan dalam jalannya kebenaran, ikuti. Nah, ini kita masuk ke dalam poin yang kedua, yaitu komitmen. Ya, ini masuk ke poin kedua, komitmen. Jadi percaya kepada Tuhan, komitmen kita kepada Tuhan, kita sudah tahu Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Tuhan tidak mau sampai jiwa kita mati tidak terselamatkan. Ya, Tuhan berikan semuanya, segala sesuatu, sampai Dia yang begitu maha besar, Dia datang untuk nebus kita. Saudara, ini sesuatu yang di luar akal sehat sebenarnya, kalau kita renungkan baik-baik. Tapi kalau kita benar-benar perhatikan baik-baik, kita bisa menghargai ini, maka hidup kita akan berubah. Amin. Ya, nah Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kita. Sekarang tinggal kita. Maka kami share untuk saudara bisa mengerti. Di poin kedua, hal yang kedua ini adalah kita belajar komitmen untuk percaya kepada Tuhan, beriman kepada Dia, sungguh-sungguh di dalam Dia, percaya kepada Dia, sungguh-sungguh di dalam Dia. Ya, apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kebenaran, baca firman Tuhan. Tuhan ingin kita kenal Dia lebih lagi. Bagaimana caranya? Seperti tadi saya ngomong, kita harus mempelajari, membaca firman Tuhan supaya mengerti Dia. Amin. Nah, itu yang harus kita pegang. Komitmen yang harus kita pegang. Tuhan sudah berikan segalanya kepada kita. Tuhan sudah berikan nyawanya kepada kita. Tinggal sebaliknya kita bagaimana mengasihi Dia, percaya kepada Dia. Ya, sehingga kita bisa sampai kepada mimpi itu. Ya. Nah, ini di Kejadian 3 tadi Sherry cerita tentang perbudakan, ya. Coba bisa buka di Kejadian 32 ayat 24 sampai 26. Nah, ini suatu cerita tentang Yakub bergumul dengan seseorang, ya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terperecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkan aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Lalu bertanya orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan lagi disebut Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Oke, sampai situ dulu, ya. Oke, sampai situ dulu. Nah, saya belum bahas tentang nama Yakub ke Israel, nanti di poin berikutnya. Tapi saya ingin menyampaikan di sini di ayat 24 sampai 26. Yakub bergumul, ya, Yakub bergumul dengan orang itu sampai fajar menyingsing. Nah, ini bicara tentang pergumulan, tentang prosesnya Yakub. Ya, prosesnya Yakub tidak menyerah. Ya, dan Tuhan melihat hatinya, Yakub tidak menyerah. Dan apa yang dikatakan oleh Yakub, sebelum engkau pergi engkau harus berkati saya. Yakub tahu yang dia gumul itu siapa. Ya, nah ini bicara tentang perjalanan rohani kita di dalam Tuhan. Tidak mudah menyerah. Sungguh percaya kepada Dia, sungguh pegang Tuhan benar-benar. Nah, tidak mudah putus asa, kira-kira begitu. Nah, makanya Yakub bergulat. Ya, nanti mungkin saya akan cerita panjang sekali, lama sekali, sampai pergumulan yang begitu lama itu pasti menyakitkan. Ya, saudara pernah lihat orang bergulat satu malaman cuma di Yakub doang? Benar kan saudara ya? Gak ada kan saudara lihat nonton pertandingan gulat tuh W apa sih? Apa itu ya? WA? Ya itu dah, aku gak nonton sih, gak tau ya. W gitu lah. Saudara lihat gak ada kan yang selama itu ya. Nah, kenapa ini bicara apa saudara? Memang ini bicara bahwa butuh waktu, perjalanan waktu untuk kita jalan sama Tuhan. Ya, dan memang tadi Mas udah ngomong ya, kalau kita nggak mau lewatin prosesnya, bulannya tambah lama gitu ya. Itu saudara ya. Nah, ayat 25. Yang aku bergulat dengan Tuhan saudara ya. Dan habis itu Tuhan pukul sendi pangkal paha. Ya, sendi pangkal paha ini otot yang paling kuat dalam tubuh kita. Ya, dari semua otot kita ini yang paling kuat. Ini yang dipakai Yakub waktu dia lari. Nah, lihat dia lari dari siapa aja? Dia lari dari bapaknya, dia lari dari Esau, dia lari dari Laban. Benar kan saudara ya? Nah,
Kemudian Tuhan pukul. Ya, sebenarnya sih ya, Tuhan sih bisa aja kalahin Yakub dari detik pertama dia mulai bergulat. Saudara kepikir nggak? Dia bergulatnya sama Tuhan kan? Saudara kepikir nggak saudara? Dia bergulat sama Tuhan kan? Kenapa sih Tuhan nggak sikat langsung detik pertama? Benar ya saudara kan ya? Saudara, karena Tuhan mau dia lewatin yang namanya tadi Pak Salim bilang komitmen, determination saudara, ketetapan hati. Kenapa? Karena waktu dia sudah berpeluang dia datang nggak bisa kalahin saudara ya. Dan terakhir ini, dan pokoknya saya nggak akan biarkan kamu pergi kalau kamu nggak berkati saya. Benar saudara ya? Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah Tuhan izinkan kita jalan dalam perjalanan rohani kita, ya, saudara, cukup panjang, ya. Dan saudara apa? Tuhan mau kita nggak akan lupa sama mimpi kita, ya. Kita lewatin banyak hal, kita lewatin banyak masalah, kita menang dalam satu hal dan menang dalam satu. Tapi kemudian Tuhan akan bilang, kita akan bilang, Tuhan, pokoknya saya nggak akan berhenti jalan sama Tuhan sampai saya mendapatkan janji Tuhan itu buat hidup saya. Itu maksudnya kan, bahwa Tuhan nggak kalahin si Yakub itu dari pertama gitu loh saudara. Berarti nggak saudara? Ya, makanya Tuhan izinkan dia bergulat sampai pagi. Kenapa? Karena sebenarnya ada hal yang Tuhan mau ajarin ke kita juga. Amin saudara. Ya, Tuhan mau kita benar-benar kepingin itu. Jadi gini, saudara, lu mau kan mau banget. Kira-kira gitu ya, kalau kamu nanya gitu ya, lu mau kan mau banget. Kira-kira gitu. Kamu benar-benar mau atau cuma ya mau? Beda kan saudara kan? Atau iya saya mau gitu ya saudara ya. Benar-benar saya mau atau iya mau. Saudara lihat ya, itu yang Tuhan mau. Kamu benar-benar mau kejar nggak mimpi yang dari Tuhan itu atau iya saya mau. Lihat, itu yang Tuhan lihat sama hati kita. Kita benar-benar nggak mau kejar apa yang Tuhan pernah kasih sama hidup kita atau ya udah gitu aja. Pilihan itu ada di kita. Amin saudara, ya. Dan kemudian tadi saudara saya kembali pukulkan, saudara. Kita sama-sama tahu tidak ada penghukuman buat semua orang percaya kepada Tuhan. Ya, di Roma 8:1 bilang begitu. Waktu Tuhan pukul Yakub, ya, saya katakan sama saudara, Tuhan tidak mau hukum Yakub. Ya, tapi itu loh, tadi dia sudah lari dari Ishak, dia udah lari dari Esau, dia udah lari dari Laban. Ya, sejak kakinya dipukul, jadi pincang kan? Kira-kira dia bisa lari nggak dengan cara yang lama? Gak bisa kan? Larinya sekarang begini dong. Benar kan? Saudara, saya kasih tahu, Tuhan tidak menghukum. Tetapi apa? Waktu dia bilang sama Tuhan sekarang, Tuhan saya nyerah, ya, saya nyerah sama Engkau, saya mau percaya sama Engkau, dan sekarang Tuhan harus berkati hidup saya, ya. Dan kemudian Tuhan bilang sama dia apa? Waktu saya berkati kamu, waktu kamu mau saya berkati, waktu kamu mau berjalan, ya, di dalam mimpimu sama saya, ingat, caramu jalan gak akan kayak dulu kamu lari. Dulu kamu bisa lari semau-maunya kamu. Dulu kamu bisa seenak-enaknya kamu tanpa peduli apa yang Tuhan bicara dalam hidupmu. Tapi sekarang gak bisa lagi. Setiap kali kamu berlari, kamu akan ingat, Tuhan, saya surrender sama Tuhan. Tuhan, saya hanya mau Tuhan menjadi bos dalam hidup saya. Saya sekarang lari Tuhan, tapi larinya saya selalu terikat kepada Engkau. Amin saudara. Dan itu saudara, itu butuh yang namanya determination. Kenapa? Karena kita larinya panjang. Kita akan terus lari. Tuhan, saya akan terus surrender sama Engkau. Tuhan, saya akan terus surrender sama Engkau. Kita akan lari dalam jangka panjang. Butuh ketetapan hati. Amin saudara. Ya. Oke, setelah kita akan masuk yang ketiga. Tadi saya sudah cerita mengenai Yakub, ya, mengenai Yakub bergumul dengan orang itu, bergumul dengan Tuhan, dan kakinya, pahanya dipelocok gitu ya. Sehingga Yakub bisa melihat ya dan mengakui, dan juga kalau kita lihat waktu dia balik dari Laban untuk menuju ke rumah orang tuanya, apa yang dia lakukan? Dia mengirim pasukan demi pasukan, ya, supaya ketemu Esau, supaya tidak sampai
dibunuh sama Esau, kira-kira begitu. Ya. Yakub mengaku kesalahan. Ya saudara, Yakub mengaku kesalahan. Jadi hal yang ketiga kita belajar adalah mengaku. Kita memang salah, ya salah. Ya, gak usah panjang lebar sama Tuhan. Oke, jangan kayak seperti Saul panjang lebar dengan Tuhan. Kalau memang seperti Daud, kalau memang salah ya salah, sudah selesai. Ya Tuhan, ini saya. Sekarang saya mau clear. Sekarang saya mau belajar bangkit bersama Tuhan. Saya mau pulang ke rumah orang tua saya. Saya mau pulang dengan baik-baik. Saya salah sudah. Ya, dan saya sekarang nggak mau lari. Tuhan juga kasih dia cara yang lain. Tidak bisa lari lagi. Oke, mungkin speednya tinggal 50%. Dulu 100%, sekarang speednya 50%. Kira-kira begitu. Ya. Jadi hal ketiga adalah pengakuan. Kita harus berbesar hati. Kita belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, ini saya salah. Nah, ada simpan dendam di dalam hati saya. Tuhan, ini saya salah. Belajar untuk mengampuni. Apa kata firman Tuhan? Kita berlari pada tujuan gitu. Berlarinya itu ke depan, bukan ke belakang. Ya, nah waktu berlari, kalau kita lihat orang bertanding berlari, itu memakai baju setipis mungkin. Kalau bisa nggak ada beban, supaya larinya kenceng. Ya, bukan lari kayak tentara, bawa ransel, bawa pistol, bawa macam-macam, nggak ada. Oke, kita mau lari berlari pada tujuan supaya kencang. Ya, tinggalkan semua yang lama. Ya saudara, itu ya poin yang ketiga. Kita buka Kejadian 32 ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bertemu melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Dan namamu, tapi satunya, apa engkau menanyakan namamu? Lalu diberkati dalam di situ. Itu yang tadi Pak Salim bilang ya, dia harus mengaku ya. Tuhan bilang, siapa namamu? Yakub. Siapa namamu? Penipu. Benar kan saudara? Iya kan? Emang Tuhan gini, emang Tuhan gak tahu nama saya? Bisa dong dia nanya, siapa namamu? Terus dia bilang, emang Tuhan gak tahu nama saya? Gitu kan saudara? Tuhan kasih tahu dong nama dia. Iya kan? Tuhan gak bisa tahu dong, Yakub, benar gak? Tapi Tuhan mau dia yang ngomong kan? Kenapa? Karena Yakub artinya penipu. Dia harus mengakui, ya saya salah nih. Saya memang penipu nih. Ya, itu yang tadi Pak Salim bilang saudara. Harus ada step itu dalam hidup kita untuk kita bisa mencapai mimpi kita. Orang yang nggak hancur hatinya nggak akan bisa dapat mimpi. Ya, nah yang terakhir saudara ya, Tuhan kasih namanya dia ya, ayat 28. Tuhan bilang sekarang namamu Israel. Ya, oke. Saudara, apa arti Israel? Israel itu artinya adalah Prince of God, pangerannya Tuhan. Beda sekali. Beda sekali. Beda sekali. Oke. Aslinya dia penipu kan? Iya kan? Tukang tipu kan? Dan memang sesuai dengan namanya dan sesuai dengan itu yang dia lakukan. Tapi Tuhan nggak lihat dia bisa jadi oke apa enggak. Tapi Tuhan langsung ganti identitasnya jadi Prince of God. Nah, enggak? Saudara, itulah yang terjadi nanti. Kita semua ini barang reject, asli. Kita semua barang rusak kan? Bener kan? Tapi once kita terima Yesus, Tuhan langsung ganti kita. Tuhan bilang kita adalah ciptaan yang baru. Dan Tuhan bilang apa? Kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Identitas yang baru. Identitas yang baru. Ya, saudara, Tuhan sudah tahu belum bahwa Yakub ini pasti bakal berubah? Gak nipu-nipu lagi. Gak juga dong. Bener kan? Tapi Tuhan tetap kasih dia identitas yang baru. Dan Tuhan berkati dia. Dan dia dapatkan berkat itu. Saudara, inilah sebenarnya buat kita. Saya mau tutup dengan ini hari ini. Saudara, kita semua, Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan kasih kita identitas kita yang baru. Anak kesayangan Tuhan. Kamu dahsyat. Kamu ajaib. Kamu diurapi. Kamu kudus. Kamu imam. Kamu raja.
Kamu terang. Amin saudara, itu identitas yang Tuhan kasih. Kenapa? Karena dia sudah memberikan kapasitas ilahinya ke dalam diri kita. Sama seperti aku, dia nggak lihat dulu, lu bakal gak tipu lagi nggak? No. Tuhan nggak tanya itu sama aku waktu dia kasih nama Israel. Sama saudara. Ya, kemarin Bayu datang sama saya ngobrol. Saya bukain saudara firman-Nya buat kita semua. Matius 13 ayat 45 sampai 46. Demikian pula hal kerajaan sorga seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Baik, mau jawab. Oke, tadi ke ayat yang tadi coba. Siapa pedagang itu? Kita cari mutiara yang indah. Oke, terus kita jual harta kita waktu kita dapatkan mutiara itu. Siapa mutiara itu? Yesus. Saya mau tanya, siapa yang di sini yang jual hartanya waktu ketemu Yesus? Ada nggak yang ketemu hartanya waktu ketemu Yesus? Jual harta waktu ketemu Yesus? Nah lo, berarti nggak sinkron dong. Saudara, siapa pedagang itu? Boleh jawab. Pedagang itu adalah Tuhan sendiri. Dia mencari mutiara yang indah. Ayat berikutnya. Setelah dia temukan mutiara itu, ia menjual seluruh miliknya dan membeli mutiara. Saudara tahu nggak? Kitalah mutiara. Kitalah mutiara yang berharga. Tuhan mencari mutiara yang berharga. Dan kemudian dia menjual dirinya di kayu salib. Ini saudara, untuk menebus kita yang tadinya barang jelek, ini Tuhan mau pakai ini. Kenapa Tuhan mau bentuk? Tuhan mau kilap. Kenapa? Karena sebenarnya ini adalah mutiara yang berharga. Amin saudara. Kitalah mutiara itu. Masalah yang terjadi adalah di gereja Tuhan, ya, bukan cuma di sini, di mana-mana. Anak-anak Tuhan yang dibeli dengan nyawanya ini, kita sering lupa siapa identitas kita. Sehingga kita sering berlari dengan cara yang sama kayak tadi Yakub. Kita melihat diri kita dengan cara pandang yang lama, kita bertindak dengan cara bertindak yang lama. Kita lupa bahwa sebenarnya sayalah mutiara itu. Sayalah yang begitu berharga. Sayalah yang diberkati. Sayalah anak kesayangan Tuhan. Sayalah terang itu. Dan dia begitu kepingin memberkati saya karena dia sudah mati buat saya, dia sudah bayar hidup saya. Dan dia begitu kepingin setiap dari kita mengalami berkat. Kalau tadi Yakub bilang, saya jangan pergi sampai kamu memberkati saya, dan Yakub mendapatkan berkat itu saudara. Saudara, ini kerinduan kami waktu kami bagi firman Tuhan. Kami begitu rindu jemaat ini semua. Kita mengalami bahwa panggilan Tuhan terrealisasi dalam hidup kita. Kita mengalami mimpi yang Tuhan kasih itu harus terjadi. Saya mau banget, bukan cuma mau, saya mau banget, dan saya mau kejar mimpi itu. Karena sayalah mutiara yang berharga itu sudah dibayar dengan darah yang mahal. Dan saya akan lewati prosesnya. Saya akan berketetapan hati. Saya tidak akan berhenti, saya tidak akan tahu